Asal mula kopi seringkali dikaitkan dengan sebuah legenda dari Ethiopia pada abad ke-9. Kisah ini bercerita tentang seorang penggembala kambing bernama Kalde. Suatu hari, Kaldi memperhatikan bahwa kambing-kambingnya menjadi sangat bersemangat setelah memakan buah beri merah dari sebuah pohon yang tidak dikenal. Tertarik oleh fenomena ini, perilaku yang tidak biasa ini menarik perhatian Kaldi, yang kemudian memutuskan untuk mencoba buah tersebut. Setelah memakan buah merah itu, Kaldi merasakan gelombang energi yang sama seperti yang dialami kambing-kambingnya. Ia merasa lebih segar, terjaga, dan bersemangat. Penasaran dengan temuan ini, Kaldi membawa buah-buahan tersebut ke seorang biarawan di sebuah biara terdekat. Awalnya, biarawan tersebut skeptis dan bahkan sempat berpikir bahwa buah itu mungkin memiliki efek negatif. Namun, setelah meminum rebusan dari buah-buah tersebut, biarawan itu menyadari bahwa minuman tersebut membantunya tetap terjaga dan fokus selama 2 malam yang panjang. Biarawan lainnya pun mulai menggunakan minuman ini untuk membantu mereka tetap terjaga selama ibadah malam yang berlangsung lama. Berita tentang buah ajaib ini dengan cepat menyebar ke biara-biara lain di seluruh Ethiopia, dan akhirnya kopi pun mulai dikenal luas dari Ethiopia. Kopi menyebar ke Yaman, tempat di mana ia pertama kali dibudidayakan secara serius dan diolah menjadi minuman yang lebih mirip dengan kopi yang kita kenal hari ini. Meskipun tidak ada bukti sejarah yang mengkonfirmasi keberadaan Kaldi, kisahnya telah menjadi simbol penting dalam budaya kopi. Nama Kaldi sering muncul dalam cerita-cerita rakyat dan juga digunakan oleh berbagai bisnis kopi di seluruh dunia sebagai penghormatan kepada tokoh legendaris ini. Kaldi melambangkan semangat penemuan dan ketidaksengajaan yang akhirnya membawa dunia pada penemuan kopi, salah satu minuman paling dicintai di seluruh dunia. Legenda Kaldi mengingatkan kita bahwa seringkali penemuan besar datang dari keingintahuan sederhana dan pengamatan yang jeli terhadap lingkungan sekitar. Meskipun mungkin hanya sebuah cerita, Kaldi, sang penggembala, akan selalu diingat sebagai tokoh yang menghubungkan kita dengan asal-usul kopi. Minuman yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari kita. Kopi di era milenial telah mengalami transformasi yang signifikan, baik dalam cara dikonsumsi maupun dalam budaya yang melingkupinya. Perkembangan teknologi, perubahan gaya hidup, dan meningkatnya minat terhadap kualitas dan keaslian produk telah menjadikan kopi lebih dari sekadar minuman biasa. Kopi kini menjadi bagian penting dari identitas generasi milenial. Salah satu ciri khas konsumsi kopi di era milenial adalah meningkatnya popularitas kopi specialty. Kopi specialty mengacu pada biji kopi yang diproduksi dengan perhatian khusus terhadap kualitas, mulai dari penanaman, pemrosesan, hingga penyajian. Generasi milenial sangat peduli pada asal-usul produk, dan mereka seringkali memilih kopi yang memiliki cerita unik, seperti kopi single origin yang diambil dari satu wilayah tertentu atau bahkan satu perkebunan. Kopi specialty seringkali disajikan di cafe-cafe independen yang menekankan pada seni penyajian kopi dengan barista yang ahli dalam teknik penyeduhan seperti pour over, cold brew, dan espresso. Cafe-cafe ini tidak hanya menawarkan kopi, tetapi juga pengalaman yang mendalam tentang proses pembuatan kopi. Bagi banyak milenial, cafe telah menjadi ruang sosial yang penting, lebih dari sekadar tempat untuk minum kopi. Cafe-cafe modern seringkali menjadi tempat untuk bekerja, belajar, bertemu teman, atau bahkan menghadiri acara-acara kreatif. Cafe telah bertransformasi menjadi pusat aktivitas sosial di mana ide-ide bertukar dan komunitas terbentuk. Desain interior yang menarik, akses wifi yang cepat, dan suasana yang nyaman membuat cafe menjadi tempat yang ideal bagi milenial yang sering bekerja dari jarak jauh atau sekadar ingin menghabiskan waktu dengan santai. Cafe ini juga sering kali mendukung seniman lokal dengan memajang karya seni mereka, menjadikan cafe sebagai ruang pameran alternatif. Era milenial juga ditandai dengan inovasi dalam cara penyajian kopi. Minuman kopi baru, seperti Nitro Cold Brew, kopi susu kekinian, dan es kopi dengan berbagai rasa unik, telah menjadi tren di kalangan milenial. Selain itu,
Kemajuan teknologi telah memungkinkan penyeduhan kopi di rumah dengan kualitas yang setara dengan kafe, berkat mesin kopi otomatis dan alat penyeduhan manual yang semakin populer. Platform digital seperti aplikasi pengiriman makanan juga memudahkan milenial untuk menikmati kopi favorit mereka tanpa harus keluar rumah. Selain itu, media sosial, khususnya Instagram, memainkan peran besar dalam mempopulerkan tren kopi. Foto-foto estetik dari minuman kopi, desain latte art, dan interior cafe seringkali dibagikan di media sosial, menjadikan kopi sebagai bagian dari gaya hidup milenial yang ditampilkan secara online. Generasi milenial dikenal dengan kesadaran lingkungan dan etika konsumsi yang tinggi. Hal ini tercermin dalam pilihan kopi mereka. Banyak milenial yang lebih memilih kopi organik, fair trade, atau kopi yang diproduksi dengan praktik pertanian berkelanjutan. Mereka juga cenderung mendukung merek dan cafe yang memiliki komitmen terhadap keberlanjutan, baik melalui pengurangan limbah plastik, penggunaan bahan daur ulang, atau mendukung kesejahteraan petani kopi. Kopi di era milenial bukan hanya soal rasa, tetapi juga tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan. Hal ini mendorong industri kopi untuk lebih transparan dan berkelanjutan dalam praktik mereka di era milenial. Kopi telah berkembang menjadi simbol gaya hidup yang mencerminkan nilai-nilai individualitas, kreativitas, dan kesadaran sosial. Kopi bukan lagi sekadar minuman pagi hari. Kopi adalah bagian dari identitas dan budaya generasi milenial yang terus berevolusi seiring dengan perubahan zaman. Minuman ini tetap menjadi medium yang kuat untuk menciptakan koneksi, baik secara sosial maupun secara global, dalam komunitas yang semakin terhubung. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga informasi yang kami bagikan bisa bermanfaat dan menambah wawasan kamu. Jangan lupa untuk like dan share video ini. Buat kamu yang baru pertama kali mampir ke channel ini, jangan ragu untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Supaya kamu nggak ketinggalan konten-konten terbaru dari kami, dukungan kalian sangat berarti untuk kami terus berkarya dan menghadirkan konten-konten berkualitas. Sampai jumpa di video selanjutnya.